Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam bagi yang menonton video ini. Saya di sini akan membawakan materi tentang materialitas. Konsep materialitas. Materialitas adalah sebesarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji dalam membuat sebuah laporan. Konsep materialitas menyatakan bahwa tidak semua informasi keuangan diperlukan atau tidak semua informasi seharusnya dikomunikasikan. Dalam sebuah laporan akuntansi, hanya informasi material yang seharusnya disajikan. Informasi yang tidak material sebaiknya diabaikan atau dihilangkan. Pendahuluan materialitas, yaitu pertama, penilaian ini seringkali disebut materialitas perencanaan, planning atau materiality, digunakan untuk penyelesaian audit dalam mengevaluasi temuan audit karena pertama, situasi yang ada di sekitar dapat berubah. Yang kedua, informasi tambahan dari klien diperoleh selama pelaksanaan audit. Yang ketiga, penyaring semua informasi yang dapat pada proses pengauditan. Pertimbangan awal materialitas. Dalam merencanakan suatu audit, auditor harus mempertimbangkan materialitas pada dua tingkatan, yaitu yang pertama, tingkat laporan keuangan karena pendapatan auditor mengenai kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan. Kedua, tingkat saldo akun karena auditor melakukan verifikasi atau saldo-saldo akun untuk dapat memperoleh kesimpulan menyeluruh mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Materialitas pada tingkat laporan keuangan, yaitu meliputi besarnya salah saji minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku pada umumnya. Dalam sebuah pertimbangan tentang materialitas, auditor menentukan tingkat materialitas awal keseluruhan untuk setiap jenis laporan keuangan. Sebagai contoh, auditor menaksir bahwa kekeliruan sebesar 1 juta rupiah untuk laporan rugi laba dan 2 juta untuk neraca dipandang material. Dalam hal ini tidaklah dapat apabila auditor menggunakan materialitas neraca dalam perencanaan audit, karena apabila salah saji neraca 2 juta rupiah mempengaruhi rugi laba, maka laporan rugi laba akan salah saji material. Untuk tujuan perencanaan, auditor harusnya menggunakan pertimbangan awal mengenai tingkat materialitas dengan suatu cara. Diharapkan dalam keterbatasan yang melekat pada proses audit dapat memberikan bukti audit yang cukup untuk mencapai keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Auditor biasanya menggunakan salah saji terkecil yang dapat dianggap material itu salah satu laporan keuangan. Aturan pengambilan keputusan ini dilakukan karena yang pertama, laporan keuangan saling berhubungan. Yang kedua, sebagian besar prosedur audit berhubungan dengan lebih suatu jenis laporan keuangan. B. Pedoman kuantitatif, yaitu pada saat ini ada standar akuntansi ataupun standar auditing
yang berisi pedoman tentang pengukuran materialitas secara kuantitatif. Contoh berikut ini adalah pedoman yang sering digunakan oleh kantor-kantor akuntan dalam praktik. Pertama, 5% sampai 10% dari laba bersih, atau 10% untuk laba bersih kecil dan 5% untuk yang lebih. 0,5% sampai dengan 1% dari total aktiva, 1% dari modal, 0,5% sampai 1% dari pendapatan kotor. Persentase yang berbeda-beda berdasarkan total aktiva atau pendapatan mana yang lebih besar. Materialitas pada tingkat saldo akun, yaitu minimum salah saji yang bisa ada pada suatu saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Salah saji sampai tingkat tersebut, salah saji bisa diterima. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun hendaknya tidak mencampur adukan dengan istilah saldo akun yang material. Perlu dipahami bahwa saldo akun yang material menunjukkan besarnya saldo sebuah akun yang tercatat dalam pembukuan, sedangkan konsep materialitas dengan jumlah salah saji yang bisa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan. Pengalokasian materialitas. Apabila pertimbangan awal auditor tentang materialitas laporan keuangan kuantitatif, maka di taksiran awal materialitas untuk setiap akun bisa diperoleh dengan cara mengalokasikan materialitas laporan keuangan ke masing-masing akun. Laba rugi laba juga berpengaruh terhadap neraca, karena akun neraca biasanya lebih sedikit, maka auditor umumnya melakukan alokasi berdasarkan akun neraca. Hubungan materialitas dan bukti audit. Materialitas adalah dasar penilaian risiko atau risk assessment dan penentuan luasnya prosedur audit. Materialitas akan digunakan antara lain untuk menentukan bidang-bidang laporan keuangan yang perlu diaudit, menetapkan konteks untuk strategi audit menyeluruh, merencanakan sifat, waktu, dan luas prosedur audit spesifik, menentukan materialitas untuk golongan transaksi saldo akun atau pengungkapan tertentu yang mengandung kesalahan penyajian yang jumlahnya lebih rendah daripada materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Diperkirakan secara masuk akal akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh para pemakai berdasarkan laporan keuangan tersebut. Konsep materialitas dibagi menjadi dua, yaitu salah saji yang dapat ditoleransi. Perlu karena bukti dikumpulkan berdasarkan segmen-segmen daripada L atau K secara keseluruhan, berguna untuk membantu auditor memutuskan jumlah bahan bukti yang cukup untuk dikumpulkan dalam segmen tersebut, sehingga meminimalisasi biaya audit. Sebagian besar alokasi materialitas pada pos-pos neraca, karena neraca memiliki lebih sedikit komponen kesulitan pengalokasian materialitas pada akun neraca. Pertama, anggapan bahwa akun tertentu lebih banyak kekeliruan daripada yang lain. Perlunya mempertimbangkan
kekeliruan tersebut lebih saji atau kurang saji. Yang ketiga, ada biaya audit relatif dan dari prosedur audit yang mempengaruhi alokasi untuk tiap akun sulit diramalkan. Salah saji yang dapat ditoleransi atau tolerable misstatement, yaitu materialitas yang dialokasikan dalam mempertimbangkan awal kepada saldo perkiraan. Tolerable misstatement adalah melebihi materialitas dalam hal pertama, kecil kemungkinan seluruh akun akan salah saji sejumlah tolerable misstatement. Yang kedua, kemungkinan bahwa sebagian akun terjadi lebih saji dan lainnya kurang saji berakibat efek netonya menjadi lebih kecil dari nilai materialitas total. Risiko audit adalah yang terjadi dalam hal auditor apabila tanpa disadari tidak memodifikasinya pendapatannya sebagaimana semestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material auditor. Tidak cukup hanya menentukan materialitas dengan pertanyaan. Risiko audit dapat bagi menjadi dua. Yang pertama, risiko audit keseluruhan yang berkaitan dengan laporan keuangan sebagai keseluruhan. Yang kedua, risiko audit individual yang berkaitan dengan setiap saldo akun individual yang mencantumkan laporan keuangan. Terdapat 3 unsur risiko audit. Yang pertama, risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak dapat kebijakan dan prosedur mengendalikan yang terkait risiko salah saji demikian adalah lebih besar pada saldo akun atau golongan transaksi tertentu dibandingkan dengan lainnya. Yang kedua, risiko pengandalian adalah risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intensitas. Risiko deteksi adalah risiko. Yang ketiga, risiko deteksi adalah risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi ditentukan oleh efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Macam-macam risiko. Yang pertama ada risiko inherent. Risiko inherent merupakan suatu ukuran yang dipergunakan oleh auditor dalam menilai adanya kemungkinan bahwa terdapat sejumlah salah saji yang material atau kekeliruan atau kekurangan dalam suatu segmen sebelum ia mempertimbangkan keefektifan pengendalian intern yang ada. Dengan mengasumsikan tiadanya pengendalian intern, maka risiko inherent ini dapat dinyatakan sebagai kerentanan laporan keuangan terhadap timbul salah saji material. Jika auditor dengan mengabaikan pengendalian intern menyimpulkan bahwa terdapat suatu kecenderungan yang tinggi atas keberadaan sejumlah salah saji, maka auditor akan menyimpulkan bahwa tingkat risiko inherent tinggi. Pengendalian inherent diabaikan dalam menetapkan nilai risiko inherent karena mengendalikan intern ini dipertimbangkan secara terpisah dalam model risiko audit. Sebagai risiko, penilaian ini cenderung didasarkan atas sejumlah diskusi yang telah dilakukan dengan pihak manajemen,
pemahaman yang dimiliki akan perusahaan serta hasil-hasil yang diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya. Risiko pengendalian risiko ini atau biasa sering disebut control risk merupakan ukuran yang digunakan oleh auditor untuk menilai adanya kemungkinan bahwa terdapat sejumlah salasaji material yang melebihi nilai salasaji yang masih dapat ditoleransi atas segmen tertentu akan tidak terhadang atau tidak terdeteksi oleh pengendalian intern yang dimiliki klien. Risiko pengendalian ini memperhatikan dua hal berikut. Yang pertama, penilaian tentang apakah pengendalian intern yang dimiliki klien efektif untuk mencegah atau mendeteksi terjadinya salasaji. Yang kedua, kehendak auditor membuat penilaian tersebut senantiasa di bawah nilai maksimum 100% sebagai bagian dari rencana audit yang dibuatnya. Model risiko audit menunjukkan hubungan yang erat antara risiko inherent dan risiko pengendalian. Risiko akseptabilitas audit atau acceptable audit risk merupakan ukuran atas tingkat kesediaan auditor untuk menerima kenyataan bahwa laporan keuangan mungkin masih mengandung salasaji yang material setelah audit selesai dilaksanakan, serta suatu laporan wajar tanpa syarat telah diterbitkan ketika auditor memutuskan untuk menetapkan suatu tingkat risiko akseptabilitas audit yang lebih rendah. Hal tersebut berarti bahwa auditor ingin memperoleh tingkatan keyakinan yang lebih tinggi bahwa laporan keuangan tidak mengandung salasaji yang material. Risikonya 0 berarti yakin sekali, dan suatu tingkat risiko sebesar 100% berarti benar-benar tidak yakin. Risiko kecurangan merupakan risiko selain 4 risiko tadi. Risiko ini biasanya diperhitungkan dari luar dari model risiko audit karena risiko kecurangan secara konsep dan praktek sangat sulit untuk dipisahkan faktor-faktor ke dalam jenis risiko. Kecurangan sendiri memiliki arti kesalahan penyajian yang dilakukan secara sengaja dalam membentuk penggelapan aktiva dan kecurangan pelaporan keuangan. Untuk menilai risiko kecurangan, auditor mengumpulkan informasi untuk menentukan luasnya keberadaan kondisi kecurangan. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya risiko kecurangan antara lain tekanan yang diterima manajemen baik kelompok maupun individual, kesempatan yang tercipta dan perilaku manajemen untuk membiarkan terjadinya tidak tujuan. Biasanya sih kalau ini terjadi diakibatkan oleh sistem di sebuah perusahaan, tapi kebanyakan untuk menunjang sebuah bisnis mereka melakukan kecurangan ini bukan untuk mereka sendiri sih, kebanyakan untuk keberlangsungan sebuah perusahaan tersebut, tapi mereka rela menerima kesalahan tersebut dan mendapatkan kurang lebih peringatan ataupun surat pemecatan. Pengujian pengendalian. Fungsi utama dari pemahaman auditor terhadap pengendalian intern adalah untuk memperkirakan risiko pengendalian dalam setiap tujuan audit berkait transaksi. Contoh,
memperkirakan tujuan ketetapan untuk transaksi pendapatan adalah lemah dan tujuan eksistensi adalah sedang. Pengujian pengendalian dilakukan untuk menentukan kelayakan dari rancangan dan efektivitas operasi. Pengendalian intern khusus. Pengendalian intern ini dapat dengan cara manual atau terotomatis. Pengujian pengendalian mencakup prosedur audit di bawah ini. Yang pertama, melakukan wawancara dengan pegawai yang tepat, memeriksa dokumen-dokumen, catatan, dan laporan-laporan. Yang ketiga, mengamati kegiatan-kegiatan pengendalian. Yang keempat, melaksanakan kembali prosedur pengauditan. Ini biasanya terjadi di awal bulan atau triwulan atau 3 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali ataupun setahun sekali di sebuah perusahaan oleh pihak internal audit. Menilai risiko audit yang dapat diterima, yaitu ukuran seberapa besar kesalahan atau salah saji dapat diterima oleh auditor. Biasanya hanya kesalahan-kesalahan kecil yang bisa dapat diterima oleh pihak auditor yang bisa dibenahi. Yang pertama, identifikasi risiko. Unsur ini dalam penilaian risiko yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk menggali kejadian-kejadian dalam pelaksanaan tindakan mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, identifikasi risiko adalah kegiatan untuk mencari mendaftar risiko yang ada terkait dengan tujuan dan aktivitas organisasi atau bisnis proses. Output identifikasi risiko berupa profil risiko yang terdiri dari daftar risiko, membuat informasi tentang peristiwa risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, kegiatan mengendalikan risiko yang sudah ada, dan sisa risiko setiap tindakan atau kegiatan dinilai risikonya. Untuk menghasilkan identifikasi risiko secara akurat, maka harus menggunakan metode tepat dan melibatkan para pemilik risiko atau risk owner. Metode yang tepat akan menghasilkan ketetapan proses penilaian, sedangkan keterlibatan pemilik risiko diperlukan sebagai pihak yang mengerti kegiatan dan menjadi pihak yang terkena dampak atas terjadinya risiko. Analisis risiko yaitu merupakan proses sistematis untuk menentukan seberapa sering suatu peristiwa dan dampak risiko mungkin terjadi dan seberapa besar konsekuensi yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Tujuannya analisis risiko ini memahami risiko yang penting untuk dikelola secara aktif, menyediakan data untuk membantu menentukan prioritas penanganan risiko. Atau signifikannya setiap risiko atau output analisis risiko yaitu profil risiko. Dalam analisis risiko, peran pimpinan organisasi sangat diperlukan sehingga mampu mengelola mengendalikan risiko berdasarkan berapa banyak atau tingkat risiko yang dapat diterima. Tingkat risiko yang dapat diterima adalah batas toleransi risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaatnya. Level risiko ini ditentukan oleh dua hal, yaitu level frekuensi dan level konsekuensinya. Level risiko yaitu level besar kecil atau tingkat suatu risiko. Level frekuensi atau probabilitas adalah besar kecil kemungkinan terjadinya risiko atau kekerapan jadi suatu risiko. Menentukan probabilitas terjadinya suatu event sangatlah subjektif.
lebih berdasarkan nalar dan pengalaman, sedangkan konsekuensi yaitu besar kecilnya dampak negatif dari suatu risiko. Evaluasi risiko ini kurang lebih yang saya ketahui itu penilaian risiko yaitu membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Evaluasi risiko merupakan proses pembandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Proses evaluasi risiko akan menentukan risiko-risiko mana yang memerlukan perlakuan dan bagaimana prioritas perlakuan atas risiko-risiko tersebut. Tahapan evaluasi risiko yang pertama menyusun prioritas risiko berdasarkan besaran risiko dengan ketentuan. A. Besaran risiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi. B. Apabila terdapat lebih dari satu risiko, maka yang memiliki besaran risiko yang sama, maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan urutan area dampak dari yang tertinggi hingga yang terendah sesuai dengan kriteria dampak. C. Apabila masih terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran dan area dampak yang sama, maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan urutan kategori risiko tertinggi hingga terendah sesuai kategori risiko. D. Apabila masih terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran area dampak dan kategori yang sama, maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan judgement pemilik risiko. Ya, begitu saja yang saya dapat simpulkan dari materi ini. Terima kasih atas waktu, dan bagi yang melihat video ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.